Anda masih bersama kami di Prime Plus dan tiba saatnya saya harus menanyakan masing-masing closing statement dari para narasumber yang ada di studio. Saya mulai dari Mas Henus terlebih dahulu. Iya. Jadi artinya PDIP ketika nama Pak Jokowi nanti akan menjadi ketum, seberapa itu akan berdampak dan dikhawatirkan untuk konsolidasi nasional? Terima kasih Mas. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah kami tidak bergantung atau berpikir berdasarkan orang per orang ketokohan. Buat kami partai itu adalah instrumen ideologis yang harus diperjuangkan secara kelembagaan. Sehingga kalau ada yang keluar dari partai, dipecat partai, mendapat sanksi partai, masuk ke dalam partai, semuanya harus dalam konteks kelembagaan. Bukan kemudian kita berpijak bergantung kepada orang ini, orang itu, orang ini. Nah, resikonya apa? Bergantung pada orang per orang. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yan dan Pak Jayadi tadi. Dalam konteks hari ini misalnya pada saat masyarakat sentimennya negatif, seluruh partai, seluruh kekuatan kolektif yang lain harus repot membenahi itu. Nah, itu kan suatu persoalan. Kalau kemudian kita bicara tentang kelembagaan, maka apapun yang dialami oleh tokoh, apapun serangan yang diterima oleh tokoh, kita berdiri sama-sama sebagai satu kelembagaan partai. Artinya sistemnya ya? Sistemnya yang bekerja. PDI Perjuangan terbiasa seperti itu. Itulah kenapa kemudian kalau ditanya, di tahun pemilu kemarin yang begitu berat buat kami, itu kami masih dipercaya rakyat, mesin masih bekerja dalam konteks pileg. Partai ID bekerja dengan baik. Dan di dalam konteks partai politik tentu tidak semudah pemilu. Itu ada konstituen yang harus dirawat, pengelolaan organisasi yang harus dijaga, dan ideologi yang kemudian harus dilembagakan. PDI Perjuangan terbiasa seperti itu. Pemikiran, tulisan, pidato, kami punya semua dalam konteks jadi maksud Anda tidak perlu tokoh, tapi semua sudah terlembagakan. Bukan sekedar tokoh, kelembagaan akan memunculkan tokohnya sendiri. Itu otomatis. Baik. Mas Yadi, silakan terakhir. Pertama, kalau misalnya saya paham kalau Pak Jokowi mengkalkulasi untuk masuk ke partai bahkan menjadi ketua umum partai ya. Tapi tentu itu dia punya keperluan, entah keperluan yang bersifat jangka panjang maupun yang bersifat jangka pendek. Jadi masuk akal. Dan memang kalau misalnya dia berpikir soal PSI, karena memang kalau di PSI, apalagi peran dia selain ketua umum kan. Kalau di partai lain, belum tentu jadi ketua umum, ya kan. Jadi wajar kalau dikalkulasi seperti itu. Tapi bagi PSI, ini kan ada semacam anggapan bahwa kalau Pak Jokowi masuk PSI jadi ketua umum, itu berkahnya positif. Menurut saya belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi malah PSI-nya ditinggalkan oleh pemilihnya, terutama yang berada di daerah-daerah perkotaan yang kelas menengah terdidik. Oke, itu menjadi ancaman begitu ya. Oke, Mas Yan, terakhir. Ya, kalau saya hati-hati timnya Pak Jokowi untuk memutuskan jadi ketum apa enggak. Karena gini, basic data di kami ya, jadi ada analisa di kami itu word cloud, nunjukin kata apa yang paling melekat di tokoh tersebut. Kalau teman-teman ingat dulu waktu di awal Pak Jokowi muncul itu kata belusukan itu paling banyak. Saya takutnya nanti pada saat jadi ketum itu kata yang muncul adalah pengganti anak di medsos, karena medsos itu sering menggunakan bahasa tutur yang mudah jadi obrolan sehari-hari dan tapi nancep di cognitive mappingnya publik. Gitu. Itu tentu PR. Dan itu betul-betul penurunan makna banget bagi Pak Jokowi. Bang Silvester. Ya, jadi saya mengatakan bahwa, dan ini kelihatannya sih nggak akan terjadi Pak Jokowi. Kemungkinannya kecil ya untuk terjadi, jadi biarkanlah Pak Jokowi itu menjadi ketua umum di hati masyarakat, menurut saya ya. Dan karena apa? Karena itu tadi, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan atau post power syndrome. Dan ini saya melihat memang apa yang dilakukan teman-teman PS ini cukup cerdas gitu loh. Yang mereka akan mengusung Pak Jokowi, ya kan? Tapi saya melihat bahwa saat ini dengan ketua umumnya Mas Kaisang aja sebenarnya sudah cukup. Ya kan? Dan kita lihat PSI saat ini di DPRD itu udah banyak. Termasuk banyak juga para kepala daerah atau wakilnya yang PSI. Ini tinggal diatur sebagaimana mungkin. Tidak perlu seorang Pak Jokowi duduk di kursi ketum ya. Bang Ade terakhir singkat saja menjawab semuanya tadi. Iya, jadi pertama-tama memang kami sangat berbahagia karena kami misalnya dengan dilakukannya pemilihan secara langsung oleh setiap anggota one man, one woman, one vote ini itu merupakan game changer buat Indonesia. Tapi kami percaya bahwa game changer itu bukan cuma perubahan dalam hal gaya pemilihan ketua ya. Kami percaya bahwa kalau seandainya Pak Jokowi sampai masuk ke PSI, dan saya harapkan begitu, kami tidak melihat ini sebagai sebuah berkah dilihat dari sisi jumlah
pemilih yang akan kami peroleh pada tahun 2029. Saya ulang, itu lebih ke arah bonusnya. Oke. Tapi intinya adalah kami ingin sekali menjadi sebuah gerakan masyarakat, partai, sebuah bagian dari civil society untuk memperjuangkan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Oke. Karena apa yang dibawa oleh Pak Jokowi selama ini itu adalah berkah yang luar biasa. Kami akan bisa bekerja sama dengan tentu saja orang-orang timnya Pak Prabowo. Oke. Kami bisa bekerja sama misalnya dengan contoh juga seorang pemimpin masyarakat yang saya rasa luar biasa, Oke, Pak Deddy Mulyadi. Dan kita bisa bersama-sama semua, apakah dengan Pak Sylvester, dengan kawan-kawan semua, membangun Indonesia lebih baik ke depan dengan PSI di bawah Pak Jokowi. Oke, artinya pemilihannya di kapan nanti Bang? Juli penetapan? Pemilihannya Juli. Pemilihannya Jadi, Juli ya? Juni itu penetapan siapa yang maju. Oh, calonnya? Ya. Oke, berarti kita akan lihat bersama Juli nanti. Juli. Siapa ketum Siap. baru dari PSI. PSI. Terima kasih Bang Terima Ade, Bang Sylvester, Mas Yan, Mas Jayadi, dan juga Mas Seno Bagasskoro. Kasih. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Saya Bram Herlambang, terima kasih dan sampai jumpa.